Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah saudara-saudara sekalian, bertemu lagi kita di channel Malaysian Respon, channel sharing jalan kita, channel spontan, channel buah pikiran, channel ilmiah yang kita kupas daripada pengalaman saya sendiri dan berdasarkan fakta-fakta yang established tapi tidak tertulis secara factual. Okey, jadi maknanya ini adalah perbahasan ilmiah terbuka untuk kita kupas bersama-sama. Jadi pada kali ini tuan-tuan, sebelum itulah kepada rakan-rakan yang baru menyaksikan channel ini dan berminat dengan kontennya, saya terbuka untuk teguran dan sebarang komen. Tapi sebelum itu silakan subscribe supaya video yang kalian tonton itu berturutan dan ada antara video-video ini yang berkaitan. Jadi kalau kita tonton satu saja, besar kemungkinan kita tidak faham konten keseluruhan itu. Okey? Jadi pada kali ini saya tidak mau mengambil alih tugas ustaz. Saya tidak akan memetik mana-mana petikan ayat suci Al-Quran, Nurul Karim ataupun hadis. Jadi saya takut juga tidak pasal-pasal nanti saya disoal siasat oleh Jabatan Agama. Tapi kali ini tajuk yang saya mau bahas adalah tentang dimensi baru kita, terutamanya umat Islam, dalam mentafsirkan peraturan kita sendiri. Saya tidak akan merendahkan mana-mana pihak atau mana-mana pendakwah, tapi sekadar menambah sedikit input terhadap dakwah agama kita dari perspektif kita sebagai penerima dakwah dan bukan dari perspektif kita sebagai penyampai dakwah. Okey, kerana rakan-rakan sekalian jangan tersentuh hati, pada kebelakangan ini dakwah-dakwah kita alhamdulillah semakin giat, tapi ada satu kelemahan yang saya nampak, iaitu dakwah kita sebenarnya satu hala. Ya, pihak yang memberi terus memberi, pihak yang menerima tidak memberikan feedback. Okey, maklum balas, feedback maklum balas ya. Okey. Jadi tuan-tuan, straight to the point, saya akan ceritakan dua pengalaman saya sendiri. Ini sebenarnya tuan-tuan lebih menjurus kepada dimensi baru kepada kita untuk mentafsirkan sesetengah atau sebahagian daripada apa yang terselindung di dalam kitab suci kita Al-Quran. Kerana kita tuan-tuan, kebanyakan dari kita hanya mentafsirkan hal-hal yang terlalu umum, tidak terlalu detail. Kita jarang nampak macam mana tafsiran detail itu. Orang selalu mengatakan Al-Quran itu adalah sangat-sangat menyeluruh. Tapi kita tidak pernah tahu macam mana cara memanfaatkan Al-Quran itu dengan cara yang menyeluruh. Menggunakan Al-Quran dengan cara yang menyeluruh. Jadi, saya akan kupas sedikit melalui pengalaman saya sendiri. Dua pengalaman saya tuan-tuan ya. Saya harap kalau ada apa yang silap, saudara-saudara sedia tegur saya. Okey. Kita tuan-tuan, saya tidak mengatakan pendakwah kita itu boring kalau kita tonton. Ya, tapi di mana-mana ceramah kita biasanya akan mendengar recycle balik hal-hal yang sama, petikan-petikan surah atau ayat yang sama yang orang cakap sudah terlalu umum, sampai kepada tahap mulai orang cakap tidak membosankan kerana ayat Quran tidak pernah membosankan, tapi mulai membuat kita rasa tercari-cari intipati yang baru. Jadi saya bikin video ini. Okey, contoh terbaiklah tuan-tuan, kalau kita misalnya berdakwah mengenai perempuan seksi. Kenapa seksi diharamkan dalam Islam? Biasanya, kalau orang bertanya kita soal itu, kita akan menjawab seksi itu diharam oleh Islam kerana dia boleh membangkitkan syahwat atau boleh menimbulkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Tapi, itu hanyalah penjelasan di permukaan saja. Jadi, apabila pihak-pihak tertentu yang melawan doktrin bahawa seksi itu salah ini menentang balik atas hak asasi manusia lah kononnya alasan diorang, maka kita tersekat di situ. Kita tidak akan dapat memberikan penjelasan. Tapi cara terbaik, misalnya kalau kita ambil lapisan yang ketiga pula, kita cakap begini. Okey, dia seksi. Si laki-laki nampak dia. Of course, dia tidak akan dapat merogol si perempuan yang seksi tadi. Kerana dia mungkin ada protection dia memang terniat begitu, kalau dia dirogol pun dia tidak apa-apa. Tapi masalahnya, si laki-laki akan mencari cara lain. Mungkin dia akan merogol anak-anak bawah umur. Mungkin dia akan merogol orang-orang tua yang lemah. Atau mungkin dia akan melakukan onani. Jadi sama juga dosa. Tuan-tuan, malah lebih besar efeknya. Nah, jadi itu penjelasan yang ketiga. Jadi okeylah, seperti yang saya janjikan tadi pengalaman saya. Pertama sekali tuan-tuan, jika tuan-tuan semua, saya tidak tahu kalau di Google ke ada, di Wikipedia ada, tapi ini pengalaman saya membaca buku yang diberikan oleh teman saya dari Indonesia. Kisah tentang seorang, dia ulama underground lah orang cakap. Dia tidak suka mewar-warkan diri dia. Nama beliau adalah almarhum Kiai Bahauddin Mudhari. Dia tinggal di Kemayoran Lama di Jakarta. Dia telah melakukan diskusi selama 9 malam berturut-turut dengan seorang padri Kristian yang bernama Antonius Widuri. Jadi, dalam perdebatan tersebut, Kiai Bahauddin Mudhari menggunakan talent beliau, ilmu ini masih ada ya, iaitu memandang tembus sesuatu kitab. Dia tidak perlu dia akan membaca sekali, tapi selepas itu dia akan menghafal dengan cara pandang tembus. Tuan-tuan mungkin kata saya mengarut, tapi buktinya ada. Nanti
Kalau dapat cari buku dia pun paling cantik. Jadi mereka berdebat selama 9 malam. Salah satu intipati perdebatan itu adalah Kiai Bahaudin Mudari terus menggunakan petikan-petikan daripada Bible bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan bahasa Belanda ke atas Antonius Widuri. Jadi Antonius Widuri dia tidak dapat mempertahankan hujah-hujah dari Kiai tadi. Antara hujah itu adalah dalam Bible terdapat banyak percanggahan menurut Kiai Bahaudin Mudari. Jadi Antonius Widuri merasa tercabar. Dia merasa tercabar lalu dia pun berjaya menurut beliau mencari percanggahan dalam Al-Quran. Dan percanggahan contoh yang diberikannya adalah tentang penciptaan kita manusia. Terdapat 9 bahan yang bercanggah melalui 9 ayat dalam Al-Quran menurut Antonius Widuri, yaitu pertama perkataan salsal, yaitu tanah yang hitam, perkataan humain, tanah yang busuk, dan ada 7 perkataan lagi yang saya lupa, minta maaf. Jadi katanya Tuhan kata Al-Quran tidak bercanggah, tapi ini bercanggah dia cakap. Satu ayat kata macam ni, satu ayat kata macam ni. Jadi di sinilah pentingnya cara kita mentafsir Al-Quran secara saintifik. Okey? Jadi Kiai Bahaudin Mudari menjawab sambil tersenyum. Menurut beliau adalah, okey, ini bukan perbezaan, melainkan nama-nama bahan kimia, unsur-unsur kimia yang digunakan untuk mencipta tubuh badan kita manusia daripada tanah. Salsal bermaksud tanah yang hitam, tapi itu merujuk kepada oksigen. Humain, tanah yang busuk, tapi itu merujuk kepada hidrogen. Dan seterusnya unsur-unsur kimia yang lain. Sampai Antonius Widuri tercengang dan pada malam ke-9, Antonius Widuri telah mengubah nama beliau, Alhamdulillah, menjadi Antonius Muslim Widuri. Cuma ditambah perkataan Muslim. Itu pengalaman pertama, cara kita mentafsir Al-Quran dengan cara yang out of box, orang kata. Luar daripada kotak, tapi masih dalam landasan pentafsiran yang benar. Karena kalau salah, kita nanti sesat. Okey, yang pertama. Yang kedua, ini pengalaman pribadi saya. Dulu semasa saya di Kota Kinabalu, saya bertemu dengan seorang orang Afghanistan. Kemarin saya baru bikin video tentang di Sabah ada pendatang Afghanistan. Jadi saya bertanya dengan dia banyak tentang kerajaan Taliban pada masa itu. Karena pada hujung tahun 90-an adalah masa-masa kegemilangan Taliban. Jadi dia membawa saya ke Semenanjung. Saya tidak perlu bilang di mana tempatnya. Tapi saya tidak menuduh karena ada orang mengatakan Mullah Muhammad Umar atau ketua Taliban sebenarnya tidak berada di Afghanistan atau tidak berada di Timur Tengah. Dia bersembunyi di Asia Tenggara. Jadi, saya tidak tahu, saya tidak menuduh dia ada di Malaysia atau tidak, atau ada di Tawi-Tawi, atau ada di Sulu, atau ada di Indonesia, tapi dia berada di Asia Tenggara. Dan saya pun tidak 100% yakin bahwa itu dia. Karena kita tidak tahu fitnah orang ya. Tapi, menurut pernyataan kasar, Mullah Muhammad Umar adalah seorang yang bermata buta sebelah. Dan daripada pengamatan saya sendiri, saya yakin itu adalah beliau. Kerana bahasa Inggris yang dia gunakan adalah bahasa Inggris level yang tinggi. Dia adalah pemimpin besar Taliban. Orang sering menuduh Taliban sebagai pertubuhan yang kolot. Tapi dari bahasa Inggris yang digunakan oleh orang ini tadi, saya tidak yakin dia siapa, Mullah apa nama dia, menunjukkan dia adalah somebody, seseorang. Jadi saya tanyakan tentang banyak hal. Dan saya tertarik dengan satu petikan yang beliau berikan tentang peraturan aneh yang sering dikutuk-kutuk oleh negara barat. Peraturan itu adalah mengharamkan penggunaan media, yaitu radio dan TV. 1. Kedua, mewajibkan perempuan laki-laki berjambang. Ketiga, mewajibkan perempuan menutup semua bahagian badan dengan burqa. Jadi apa ini saya cakap? Peraturan apa ini? Kalau orang nampakkan peraturan ini nampak macam kita ini negara yang peraturan Islamik terkebelakang. Tapi saya yakin pasti ada sesuatu hal besar disembunyikan di situ. Jadi saya diberikan jawaban yang sangat meyakinkan saya betapa indahnya agama saya jika ditafsirkan dengan cara yang betul. Dia mentafsirkan begini. Saudara katanya, pihak barat tidak akan pernah berpuas hati. Kalau ada peraturan Islam yang sukses terhadap sesuatu, maka mereka akan terluka. Dia orang takut peraturan saya yang kami berikan di Taliban ini berjaya. Jadi dia gagalkan dulu. Sebab kalau ini berjaya, orang semua akan ikut peraturan Islam. Jadi apa itu? Okey, peraturannya 3 tadi. Katanya Afghanistan adalah sebuah negara yang hancur. Sebelum perang Taliban, sebelum perang saudara, Afghanistan sudah hancur oleh rejim Nazibullah. Rejim Nazibullah ini adalah rejim boneka daripada Rusia. Jadi semasa perang Mujahidin, Afghanistan sudah hancur. Selepas kehancuran itu terjadi pula perang saudara. Jadi bayangkan tuan-tuan ya, kehancurannya. Saya tembak bapak dia. Bapak dia tembak mama saya. Saya rogol adik dia. Dia pula perkosa kakak saya. Contoh. So, sudah hancur. Jadi macam mana kita membangunkan lagi? Kita tidak boleh nampak orang ini. Alamak, inilah yang dulu tempiling saya punya kakak. Saya tempiling balik. Jadi macam mana kita membangunkan? Jadi kerana itulah
3 peraturan ini dilaksanakan. Yang pertama tadi, tidak ada media sosial, tidak ada radio. Kebaikan dia adalah, kalau, siapa pula yang limpas nih? Macam Afghanistan. Oke, kalau ada media seperti itu, tidak ditakuti akan ada unsur-unsur fitnah yang akan menyebabkan perpecahan di negara yang rapuh akibat perang saudara tadi. Jadi dengan tidak adanya radio, selama tempoh 6 tahun diminta oleh pihak Taliban. Kenapa 6 tahun? Karena 6 tahun katanya adalah tempoh yang ditetapkan menurut lunas-lunas Islam yang kita cek dalam pada kitab suci kita. Kita tidak merujuk sumber lain katanya. Kita rujuk Al-Quran saja. Sebab Al-Quran adalah panduan hidup kita. Jadi bayangkan katanya, 6 tahun kita tidak ada fitnah. Di tahun ke-7, Alhamdulillah, macam orang cakap ini kuarantin lah. Alhamdulillah tahun ke-7, fitnah itu semakin kurang, dampaknya jadi kita boleh move on. Satu. Kedua, kenapa kaum lelaki harus berjambang? Tuan-tuan, wajah orang-orang Afghanistan ini macam wajah-wajah Hrithik Roshan, macam Raja Salman Khan, hampir-hampir sebiji-sebiji, macam orang Korea K-pop, muka hampir sama. Jadi kalau ditambah sikit dengan apa itu orang cakap jambang ataupun janggut panjang, maka kita akan nampak disguise. Dia boleh membuat penyamaran yang tidak sama dengan muka lama dia. Jadi kita tidak akan syak. Inilah orang yang bakar rumah saya dulu. Inilah orang yang curi sebiak kambing dulu. Inilah orang yang pernah memporak-porandakan kehidupan saya dulu. Jadi kita tidak syak. Jadi kita boleh bekerja sama. Begitu juga impact dengan kaum wanita. Diorang rasa malu, diorang diperkosa. Diorang rasa trauma apabila keluarga diorang dibunuh di depan mata diorang oleh orang yang mereka kenal. Jadi apa mereka tidak kenal lagi si berjambang tadi, at least di pejabat dia boleh buat kerja. Di jabatan-jabatan kerajaan diorang boleh buat kerja. Dan mereka juga boleh menutupi rahsia mereka dengan burka tadi. Masa yang diminta oleh Afghanistan, oleh Taliban pada hal ini juga 6 tahun tuan-tuan. 6 tahun katanya, 8 tahun yang peraturan 2 ini tadi. 8 tahun katanya, di tahun ke-9 insya Allah hal ini akan padam dengan sendirinya. Jadi nampak tak hikmah dia? Jadi tuan-tuan, dalam video ini hikmah yang diberikan adalah kita umat Islam sebenarnya gagal mentafsir peraturan kita sendiri. Kita terlalu ambil tafsiran yang bukan kuno tapi yang terlalu umum. Yang itu saja. Itu sebab dakwah kita, budak-budak zaman sekarang cakap, sorry ya saya terpaksa jujur, boring. Sebab itu saja yang kita recycle. Memang kita ada ustaz yang hebat seperti Ustaz Abdul Somad, Ustaz Zakir Naik. Mereka ini adalah antara contoh-contoh ustaz yang berfikir di luar kotak, memberikan sesuatu yang baru, yang segar, yang fresh. Jadi saya tak adalah pula kata saya ini ustaz bagi barang baru sama kamu, tapi at least saya bagi dimensi baru tentang cara pentafsiran. Jadi nampak tak tuan-tuan, kitab kita itu di dalamnya terdapat panduan penyuluh hidup untuk semua aspek kehidupan. Tapi kita saja pertama malas untuk mengkajinya, kedua tidak tahu cara mengkajinya. Nampak tak peraturan Afghanistan tadi? Dan satu lagi hikmah yang kita ambil adalah dari video ini, kita umat Islam harus waspada. Apa saja yang baik dari agama kita akan cuba diselindungkan oleh Barat. Itulah sebabnya mereka menyerang Afghanistan. Mereka takut peraturan-peraturan yang dikenakan oleh Taliban yang nampak tidak masuk akal tadi berjaya. Apabila berjaya, mata dunia akan terbuka. Wow, Afghanistan negara yang hancur dibangunkan oleh satu puak yang katanya kuno. Ini sangat-sangat luar biasa. Tapi Taliban dianggap kolot dan Islam dianggap agama yang terkebelakang daripada kemanusiaan. Jadi mudah-mudahan video ini kalau ada yang nampak dan mau share silakan. Ada yang mau komen, silakan kita komen bersama-sama. Jangan syak bahwa saya jumpa dengan Mullah Muhammad Omar ya. Tidak, itu mungkin andaian saja. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.